Jadi saya ini tiba bejo lah. Tiba bejo itu di sini ya turunannya pondok-pondok sepuh. Keluarga istri saya juga pondok-pondok apa? Sepuh. Jadi bejo lah jadi tua, gue tua-tuaan. Kayak enak jadi tua kan. Ya jadi beliau itu ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah, mengajari kita punya adab. Di antaranya meskipun Rasulullah itu layak taju ila du'a Umar, tapi beliau juga mengajarkan kita akhi Allah yang sana bidu'a, sebagian riwayat asyrikna fi du'aik. Kamu kalau umroh tolong atau haji saya ikutkan. Makanya ketika Nabi al-hujjat wal umar wafdur rahman, orang haji dan orang umroh itu delegasinya Allah yang maha rahman. Pasti delegasi itu akan dikabulkan sama raja terdelegasikan tadi. Makanya terus ada tradisi di Jawa titip apa? Doa itu sanatnya mutasil itu karena tapi biasanya yang haji itu kalau dititipi udah ngotok gak ada harganya itu gak pati tenanan. Jadi misalnya parmin parlan yang gak titip itu dibaca cepet, tapi yang titip 2 juta. Pak Solihin dibalik mana? Padahal di hatinya ini yang titip Gusti ini. Jadi mohonlah kalau titip doa disuap lah. Kok angel temen keredak sekno. Supaya lebih bacanya lebih fasih. Jalur kawur itu. Ya ini kata beliau, saya senang sekali ada dokumen resmi. Saya pernah cerita ini juga ke keluarga Tebu Ireng di Gus Kikin itu, Gus Hakim itu, yang sekarang Kiai Utama di Tebu Ireng. Bahwa kita ya saya dan beliau itu sanatnya sama karena Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim, ngaji Mbah Hasim sampai Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kalau nasab ilmu di Jawa ya Mbah Soleh apa? Darat, beliau pernah ngaji di sini. Kalau nasab Arab, Mbah Soleh Darat itu menangis Sayyid Zaini Dahlan, yaitu gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi ya sama, nanti ketemu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama semua. Ini pesennya ketua alumni katanya suruh ngijazahi. Kalau saya nggak ngijazah tak suruh belajar. Ini yang nggak mau dia minta ijazah tok kobilna gitu. Kalau disuruh belajar sudah jenengan saja yang belajar. Ini murid Balilon. Wa ana as'alul karim ar-raufar rahim. Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri. Pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak orang. Sallallahu alaihi ala Muhammad, salawatnya sedikit, doanya yang panjang. Itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, tidak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu ali rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izuman tasya wa tuziluman. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah enggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatu, amat rahmatu. Tapi kalau kamu enggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibnya bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu enggak nyebut Allah itu enggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut Gusulil gitu. Allah kalau sudah menghendaki, enggak latihannya langsung kiai besar. Karena rahmat Allah enggak terbatas.
Gak usah latihan ngiyai santri 10, boyong kabeh karek loro. Engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen apa. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu kehendak. Ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri nih. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Karena ya itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Jadi gak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yakul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu mata harraqtu ila wa harrakan ya Allah, mata alam tu wa ma alam tu ila waqad alaman ya Allah, semua diisnaskan la haula wala quwata illa billah.